Ketika kita terjaga atau tidak dalam posisi tidur, otomatis kita bisa mengamalkan atau melatih sirul asror. Lantas bagaimana kalau kita posisi tidur otomatis terputus atau gimana? Nggih. Supaya tidak terputus bagaimana caranya, Gus? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyikapi rukun iman yang 6 itu secara syariat. Iman kepada Allah kita bisa mengamalkan atau melatih Ya. menyaksikan Allah. Untuk yang Malaikat. selanjutnya malaikat, Dan nabi, seterusnya. itu kan kita tidak tahu seperti apa itu. Mohon penjelasannya. Iji. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika saat kita tidur terkait zikir itu? Saya ngurai dulu tentang orang tidur. Yang nggak tidur sih sudah maklum, ya gitu. Tidur itu justru roihan kita dikeker Allah. Bahasa Jawa sukmo, keluar. Ruh kita dikeker, roihan iki yang keluar. Tandane roihan itu keluar, akal nggak nyambung. Nah, ketika proses seperti itu, roihan atau akal atau sukma itu kemana? Macam-macam. Tergantung dia itu termasuk ahli hijab atau ahli suhud. Kalau ahli suhud, mesti jalannya adalah qad aflaha man zakkaha. Ahli suhud. Mesti di jalan Allah. Di jalan Allah. Tapi kalau ahli hijab, kebalikannya. Wa qad khaba man dassaha. Jalannya nafsu. Terus bagaimana caranya? Dzikir itu ketika saat kita tidur. Itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang sudah ditarik rohaniyah niku di dalam makom maksum. Titik. Makom mahfud yang diduduki makom musyahadatul fana dan kamil. Kolo-kolo bisa, kolo-kolo tidak. Tapi sudah masuk dalam golongan ahli syuhud. Contoh. Jenengan tidur. Tidak tahu apa-apa, artinya tidak bermimpi sama sekali. Itu sebetulnya tetanda. Kalau keakuan dirimu sudah fana. Kadang-kadang kita tidur, itu bermimpi ketemu ini, ketemu itu. Keakuan kita itu masih sambung. Akhirnya habis tidur, iya, aku tadi ketemu si A si B. Gini. Nah, terkadang seperti itu. Itu menunjukkan ketika saat kita bertidur, itu tadi keakuan kita, makhluk itu muncul. Lah, bagaimana caranya ketika tidur itu keadaan tidak terjaga, zikir itu nyambung terus? Ini tidak bisa dilakukan kecuali ahli syuhud, lebih-lebih yang sudah diletakkan Allah di makom baqo atau makom maksum. Terus makom fana dan kamil kolo-kolo. Tahu kolo-kolo ya? Terkadang Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikamnya, wong mimpine wong turu laksana sempalane wong makrifat. Yang mana? Di situ nggak ditegasno sing mimpi gak mimpi, ora ditegasno. Pokoknya keterangane
mimpine wong turu iku minangka sempalane wong makrifat. Lah umpama kami jelaskan mana yang dimaksud sempalane wong makrifat. Apa sih wong makrifat iku? Amal arifuna la yarawna li anfusihim sayan. Keakuannya sudah nggak ada. Berarti Anda tidur tidak mimpi. Bangun-bangun langsung awak seger. Yaitu. Bukan yang melihat sesuatu yang akan terjadi. Bukan itu, bos. Bukan. Bukan melihat, mohon maaf. Tahu siapa yang melakukan sesuatu ini. Nah, bukan itu. Amal arif itu bukan itu. Bal yusyahiduna annal fa'il wallah ta'ala. Setelah dia kefanaan dirinya, maka berlakulah hukum mutlaknya Allah yang segala-galanya. Baik yang berkehendak, berperan, dan lain sebagainya. Itu arif, Pak. Itu arif. Jadi itulah jawaban bagaimana caranya kita ketika saat tidur itu bisa berzikir minimal ya, ahli syuhud itu minimal. Mesti ngetrapno fungsi sirul asror sampai tertidur. Itu. Baik mereka yang di fana atau di kamil bahkan di bako udah. Nggak ada istilah iman itu munggah mudun, nggak ada. Kalau sudah terlibat makrifat Allah, nggak ada istilah munggah mudun. Sing mesti munggah. Sing garakna munggah mudun iku sing durung nglakoni. munggah mudun. Wis nglakoni, munggah terus Pak, gak tahu mudun. Nah, sekolah nih loh. Masuk sampai sekolah lagi, mari SMP, SD. Ya gak mungkin. Iku nek sekolah terus. Ya. Kok sampai semester loh Pak, kuliah terus kok munggah terus semester 1, 2, 3 sampai S1, S2, S3. Begitulah ya. Ada lagi? Oh ya, rukun iman. Secara hakikat kita tidak boleh beriman selain Allah. Artinya bagaimana? Ahadiyahkanlah hidup pada nama Allah. Malaikat, bahkan sampai khairihi wa syarihi minallah. Takdir enak gak enak, elek api, ahadiyahkan hidup itu. Kalau kita sudah mengahadiyahkan, otomatis ke ahad maksudnya hidup, berarti ya itulah iman yang sebenar-benarnya. Mengapa di dalam syariat kok ada 6? Udah itu aturan. Wis gak usah dibantah. Aturan sarengat makhluk. Ono goib, iya. Tapi jangan terus di situ. Imanmu biar murni. Ya bunayya la tusrik billahi syai' inna syirka la zulmun adzim. Masuklah pada hidup. Hidup pada Allah siapa? Hidup pada malaikat siapa? Hidup pada kitab siapa? Hidup pada gaib siapa? Hidup pada takdir api elek siapa? Kembali lagi pada Allah Subhanahu. Dan ini hanya berlaku bagi ahli syuhud. Fakot hanya itu. Selain ahli syuhud nggak bisa Pak. Begitu. Ada lagi? Cukup? Ibu nggak ada Bu ya? Meskipun itulah Bapak Ibu sebagai pertemuan perdana di wilayah Krian, apa yang telah diberikan Allah semata-mata tidak hanya memberikan peringatan tetapi juga memberikan kabar baik, menambah iman kita dalam rangka khalwat kita
dalam rangka kemakrifatan ruhaniyah kita pada Allah, menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awal sampai akhir, manakala ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.